Halo, Sobat Channel Bung Suyung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang seni musik. Dari mulai pengertian, fungsi, jenis, dan lain sebagainya, termasuk seni musik tradisional akan kita bahas. Baik, langsung saja supaya jangan berlama-lama kita bahas materi seni musik. Perkembangan kehidupan manusia saat ini dengan berbagai macam kesibukan dalam pekerjaan tidak jarang membutuhkan momen atau waktu untuk bersantai atau beristirahat sejenak dari banyaknya kerjaan atau kesibukan, atau tidak jarang dengan sengaja menyendiri untuk mencari inspirasi dengan ditemani alunan-alunan musik sebagai pelengkap keterwakilan suasana hati kita. Lalu mengapa musik menjadi bagian pelengkap suasana bagi manusia? Mari kita bahas materi kita tentang musik. Pengertian seni musik secara bahasa terdiri dari dua kata, yakni seni dan musik, yang masing-masing katanya memiliki arti masing-masing. Seni adalah sebuah dimensi ciptaan atau rasa manusia yang dituangkan dalam media tertentu untuk menyalurkannya atau mengimplementasikannya kepada orang lain. Kemudian kata musik, yang berasal dari kata musikos, artinya dalam bahasa Yunani adalah dewa keindahan yang memiliki kekuasaan pada bidang seni dan keilmuan. Jadi pengertian seni musik adalah sebuah cabang seni yang lebih fokus mengutamakan penggunaan harmoni, melodi, irama, tempo, dan vokal sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai seni itu sendiri dari seniman atau pembuat seni kepada orang lain atau penikmat seni. Pengertian musik menurut ahli. 1. Aristoteles. Pengertian seni musik menurut Aristoteles adalah suatu karya musik dengan kemampuan dan tenaga pengembangan yang berasal dari sebuah rasa melalui deretan nada atau melodi yang memiliki warna dari penciptanya. 2. Schlado. Menurut Schlado, pengertian seni musik adalah bentuk perwujudan yang hidup dari sebuah kumpulan ilusi dan lantunan suara penciptanya menggunakan alunan musik dengan nada yang berjiwa dan bisa menggerakkan isi hati para pendengarnya. Materi berikutnya perjalanan seni musik. Dalam perjalanan sejarah munculnya seni musik sudah ada sejak zaman dahulu. Berikut ini sejarah perjalanan seni musik berkembang dari zaman sebelum Masehi sampai sekarang. 1. Zaman prasejarah. Musik diduga pertama kali dikenal pada periode Paleolitikum atau sekitar 300.000 hingga 12.000 tahun lalu. Namun, ada pula yang menyebut bahwa musik mulai dikenal pada masa Homo sapiens, yang hidup sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun lalu. Sebagian besar instrumen manusia purba paling awal ditemukan di Eropa dan berasal dari Paleolitik atas. Alat musik yang diduga tertua di dunia adalah Divje Babe Flute dari gua Divje Babe, di negara Slovenia, yang bertanggal 43.000 dan 82.000. Temuan yang menyerupai seruling itu terbuat dari tulang paha beruang muda, dan konon digunakan oleh manusia Neandertal. 2. Zaman Abad Pertengahan. Sekitar tahun 476 sampai 1572 Masehi, musik banyak digunakan untuk kepentingan acara agama Kristen. Banyak muncul penemuan bidang baru membuat seni musik juga berkembang, tidak hanya digunakan untuk kegiatan keagamaan saja. 3. Zaman Renaissance. Sekitar tahun 1500 sampai 1600 Masehi, seni musik berkembang menjadi musik percintaan dan perkawinan. Pada zaman Renaissance, musik gereja mengalami kemunduran. Namun zaman ini alat musik piano dan organ tunggal ditemukan. 4. Zaman Klasik. Tahun 1750 sampai 1820 menjadi zaman kejayaan seni musik. Zaman ini kemudian disebut zaman klasik, di mana permainan dinamika semakin lembut dan perubahan tempo dengan akselerando semakin cepat. 5. Zaman Romantik. Sekitar tahun 1810 sampai 1900 seni musik sangat mementingkan perasaan subjektif. Selain itu, seni musik juga sangat kental dengan unsur dan romantisme atau perasaan. Itulah sebabnya di zaman romantika ini musik banyak menggunakan tempo dan dinamika. 6. Zaman Modern. Zaman modern terhitung terjadi setelah abad ke-20 sampai sekarang, yang banyak menemukan platform atau media untuk mendengarkan musik. Musik tak berkembang di zaman modern ini lebih fokus pada suara, gaya, dan ritme. Unsur-unsur seni musik. Berdasarkan perkembangannya, seni musik kemudian semakin sempurna dilihat dari unsur-unsurnya. Berikut ini unsur-unsur musik. 1. Irama. Irama kemudian lebih dikenal dengan sebutan ritme, yang merupakan panjang pendek dan tinggi rendahnya sebuah nada yang membentuk melodi tertentu. 2. Melodi. Melodi adalah suatu bentuk susunan bunyi tertentu yang berurutan dari susunan dari tinggi ke rendahnya nada tertentu atau sebaliknya. Seperti pada contoh alat musik gitar, di mana melodi dibuat berdasarkan naik turunnya nada, pola ritmik, serta nada dasar yang digunakan.
3. Birama. Birama adalah salah satu unsur yang berbentuk ketukan dalam musik dengan waktu dan tempo tertentu secara teratur. 4. Harmoni. Harmoni adalah bentuk kumpulan dari nada dan melodi yang sudah memiliki keteraturan sehingga menghasilkan lantunan musik yang enak didengarkan. 5. Tempo. Tempo adalah sebuah ukuran dari kecepatan birama dalam sebuah lantunan lagu tertentu. Lagu dengan birama yang cepat maka semakin cepat pula lagu dimainkan tempo. 6. Tangga nada. Tangga nada adalah salah satu unsur musik yang terdiri atas nada-nada yang kemudian tersusun berjenjang mulai dari nada paling dasar hingga nada yang paling tinggi dalam lagu tertentu. 7. Dinamika. Dinamika adalah bentuk tanda yang berkaitan dengan volume untuk menaikkan nada sehingga dapat menghasilkan musik yang enak didengarkan. 8. Timbre. Timbre adalah warna bunyi yang menunjukkan kualitas dari musik itu sendiri. Timbre memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap setiap alat musik. Berikutnya perkembangan keragaman seni musik. Perkembangan seni musik juga membuat jenis-jenis musik semakin beragam menyesuaikan penguasaan musik itu sendiri dan penikmatnya. Berikut ini jenis-jenis musik. 1. Musik tradisional. Musik tradisional adalah jenis musik yang diwariskan dari nenek moyang secara turun-temurun pada generasi tertentu yang masih menjaga orisinalitasnya. 2. Musik modern. Berdasarkan perkembangannya muncullah jenis musik modern yang lebih universal dan menggunakan banyak teknologi canggih dan budaya baru untuk membuat instrumentalnya. 3. Musik kontemporer. Musik kontemporer adalah jenis musik yang memiliki ciri khas dibandingkan musik tradisional dan musik modern. Genre-genre musik. 1. Klasik. Cocok didengarkan untuk pengantar tidur karena dibawakan secara kalem dan lebih rileks saat mendengarkannya. 2. Jazz. Musik yang didominasi dengan piano, biola, gitar bass, trompet, dan memiliki lirik lagu yang dalam. Genre musik jazz lahir pada abad ke-60 di Amerika. Salah satu ciri musik jazz adalah proses permainan improvisasi yang dapat memperkaya harmoni dan menambah keindahan nuansa musiknya. 3. Blues. Blues adalah genre musik yang dibuat berdasarkan konotasi perasaan frustasi dan melankolis dari penciptanya. Itulah sebabnya musik blues ini banyak dijadikan sebagai musik spiritual atau musik puji-pujian. 4. Funk. Musik funk adalah gabungan dari musik blues, jazz, dan ritme yang memiliki dominasi nada gitar dan drum. Musik funk menghasilkan alunan yang enak didengar dan gembira, sehingga cocok digunakan untuk berdansa. 5. Hip-hop. Hip-hop adalah genre musik yang memadukan nada dan ritme unik yang ditambah dengan musik rap. Hingga saat ini, hip-hop menjadi genre musik yang memiliki banyak penikmat. 6. Reggae. Reggae adalah genre musik yang memiliki ritme backbeat dan progresif chord mudah. Genre musik ini bisa digunakan oleh penciptanya untuk mengekspresikan jiwa muda, kebebasan, dan pemberontakan. 7. Pop. Musik pop adalah genre musik yang populer dan banyak memiliki pendengar atau penikmat. Musik genre ini kemudian banyak digunakan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan santai. 8. Rock. Rock adalah genre musik yang memadukan musik jazz, blues, country, dan RYTH yang biasa menggunakan alat musik bass, drum, dan gitar. 9. Dangdut. Dangdut adalah genre musik asli Indonesia yang memadukan musik khas India dan Melayu dengan sentuhan tambahan dari musik campur sari Jawa. Musik dangdut ini kemudian juga semakin berkembang di Indonesia bahkan hingga dunia. Fungsi seni musik. Berdasarkan perkembangannya, seni musik kian melekat dengan manusia dan memiliki manfaat dan fungsi penting berikut ini. 1. Sarana mengekspresikan diri. Musik dapat dijadikan ekspresi diri karena musik bisa jadi media yang tepat untuk mengungkapkan perasaan atau ide-ide sang penciptanya. Jadi tak heran jika banyak musisi yang menciptakan musik berdasarkan pengalaman hidupnya. 2. Sarana hiburan. Musik tentu berfungsi hiburan yang bisa menghadirkan perasaan bahagia atau memberikan sentuhan keindahan pada perasaan orang yang mendengarkannya. 3. Sarana tari. Musik memiliki peran penting untuk mengiringi pertunjukan tari sehingga pertunjukan tersebut semakin hidup dan menambah nilai keindahan tari tersebut. 4. Sarana upacara. Musik banyak digunakan untuk kegiatan upacara-upacara baik yang sifatnya kebudayaan, keagamaan, ritual,
atau upacara resmi atau formal. 5. Sarana hiburan. Musik tentu berfungsi hiburan yang bisa menghadirkan perasaan bahagia atau memberikan sentuhan keindahan pada perasaan orang yang mendengarkannya. 6. Sarana komersial. Banyaknya minat dan ketertarikan pada musik membuat bidang ini menjadi sarana komersial yang besar. Banyaknya penikmat musik membuat para seniman dan musisi bisa memperoleh penghasilan dari karya-karyanya. Berikutnya di sini kita akan membahas tentang musik tradisional. Musik tradisional atau musik Nusantara adalah seluruh musik yang berkembang di Indonesia. Jenis musik ini biasanya menonjolkan ciri yang khas Indonesia baik dalam bahasa ataupun gaya melodinya. Dikutip dari buku Seni Musik Tradisi Nusantara karya Ketut Wisnawa, musik tradisional juga bisa diartikan sebagai jenis musik yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Ciri-ciri musik tradisional. 1. Dipelajari secara lisan. Sebagai bagian dari kebudayaan, musik tradisional diwariskan secara turun-temurun yang dilakukan secara lisan. Dengan demikian, tradisi musik tradisional tetap dikenal oleh masyarakat. 2. Anonim. Musik tradisional berciri anonim, artinya orang yang menciptakan seni musik tradisional biasanya tidak pernah mencantumkan nama penciptanya. 3. Tidak memiliki notasi. Karena diajarkan secara lisan, naskah musik bukan suatu hal yang penting. Oleh karena itu, beberapa musik tradisional tidak memiliki partitur notasi tertentu. 4. Bersifat informal. Musik tradisional biasanya digunakan untuk mengekspresikan masyarakat. Sehingga musik digunakan dalam kegiatan rakyat dan bisa bersifat lebih sederhana atau informal. 5. Pemainnya tidak terspesialisasi. Sistem yang dikembangkan dalam proses belajar instrumen musik tradisional biasanya bersifat generalisasi. Dengan demikian, pemain musik tradisional bisa belajar memainkan setiap instrumen dari yang termudah hingga terumit. 6. Syair lagu berbahasa daerah. Selain syair yang menggunakan bahasa daerah, musik tradisional juga menggunakan alunan melodi dan irama yang menunjukkan ciri kedaerahan. 7. Melibatkan alat musik daerah. Permainan musik tradisional dalam lagu daerah dibawakan dengan alat-alat musik khas dari daerah itu sendiri. 8. Bersifat eksklusif. Musik tradisional biasanya tidak dapat dinikmati oleh masyarakat di luar kebudayaan yang melahirkan musik tersebut. Dengan demikian, ketika mendengarnya, musik tradisional bersifat eksklusif. Fungsi musik tradisional. Secara umum musik tradisional memiliki dua fungsi yaitu 1. Fungsi ritual. Digunakan sebagai pelengkap kegiatan keagamaan dan kenegaraan. Seperti upacara kematian, perkawinan, kelahiran, dan ritual yang lain. Sebagian daerah, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional diyakini memiliki kekuatan magis. 2. Fungsi profan. Fungsi profan berarti fungsi musik di luar acara keagamaan, seperti sarana hiburan. Musik tradisional bisa berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan kejenuhan akibat rutinitas harian. Sarana ekspresi diri. Bagi para seniman, musik bisa dijadikan sebagai media untuk mengekspresikan diri mereka. Sarana komunikasi, bunyi musik tradisional memiliki arti tertentu bagi anggota kelompok masyarakatnya. Pengiring tarian, di berbagai daerah, bunyi musik tradisional diciptakan oleh masyarakat untuk mengiringi tarian daerah. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Dukung terus channel ini untuk selalu memberikan materi-materi edukasi yang berguna dan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.